Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Mosul yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tim SWAT pasukan khusus kepolisian Irak yang mencoba melakukan sebuah misi di kota Mosul. Karena serangan teroris kota Mosul akhirnya menjadi kota mati. Tim SWAT sempat bertemu dengan salah satu anggota polisi lainnya yang pada akhirnya polisi tersebut diajak bergabung dalam tim SWAT. Polisi tersebut mencoba menelaah apa yang sebenarnya dilakukan oleh tim SWAT yang sebetulnya telah dicap tewas oleh pihak pemerintah. Dan ternyata di balik itu semua, tim SWAT memiliki motif dalam misinya yang cukup mengharukan. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan kondisi kota Mosul yang carut-marut akibat perang antara ISIS dan pemerintah Irak yang terus berlangsung. Pada saat itu, warga berusaha melarikan diri dari kota tersebut setelah mengalami tindakan kekerasan, pelecehan, dan penyerangan brutal terhadap warga sipil dan pemerintah. Satu-satunya kelompok yang terus melawan ISIS adalah tim SWAT, pasukan elit kepolisian Irak. Tim SWAT juga menjadi musuh utama ISIS yang tidak akan mendapatkan pengampunan. Jika tertangkap, mereka akan segera dieksekusi tanpa kesempatan untuk bertobat atau bergabung dengan ISIS. Scene berganti, scene memperlihatkan ada 3 orang anggota kepolisian. Mereka berhasil menangkap 2 anggota ISIS. Terjadi baku tembak di antara 2 belah pihak. Pihak kepolisian, mereka mencoba bertahan dengan gigi sampai amunisi mereka habis. Dan satu-satunya senjata yang bisa mereka gunakan adalah pisau kecil dan beberapa perabotan yang ada di sana. Ketika mereka tersudutkan, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lain. Namun anehnya, peluru dari tembakan tersebut tidak ditujukan kepada mereka. Salah satu polisi yang bernama Kawa memanggil pamannya untuk memeriksa keadaannya. Ternyata pamannya terlihat telah meninggal dunia akibat terkena tembakan di dadanya. Setelah suara tembakan mereda, ketika mereka melihat keluar, mereka ternyata diselamatkan oleh tim SWAT Min Wei. Meskipun terkejut melihat mereka secara langsung karena kabar yang beredar menyebutkan bahwa semua anggota tim SWAT telah tewas dalam misi sebelumnya. Mayor Jasem, pimpinan tim SWAT, kemudian menanyakan kepada Kawa dan Jamal, mengapa ada polisi lokal di sana. Jamal menjelaskan bahwa mereka sedang mengejar dan menangkap anggota ISIS yang terlibat dalam perdagangan narkoboy untuk ditukar dengan amunisi dan senjata baru. Dan tiba-tiba tim SWAT menangkap anggota ISIS yang berhasil ditangkap oleh Kawa secara langsung. Mereka merekam kejadian tersebut dan kemudian menghukum mati anggota ISIS tersebut tanpa ampun. Mayor Jasem membuka daftar nama yang dimilikinya. Daftar tersebut berisi orang-orang yang terkait dengan ISIS. Kemudian Jasem menanyakan nama lengkap Kawa dan Jamal. Hal ini dilakukan karena beberapa anggota ISIS juga tergabung dalam kepolisian. Setelah melakukan pengecekan, mereka tidak terindikasi sebagai anggota ISIS. Jasem kemudian menanyakan apakah ada anggota keluarga mereka yang menjadi korban pembunuhan oleh ISIS. Jika mereka menjawab bahwa pamannya baru saja tewas dalam pertempuran sebelumnya, lanjutkan dengan pertanyaan apakah sudah menikah atau belum. Jika mereka menjawab bahwa mereka sudah menikah, maka dapat dipastikan bahwa Kawa tidak akan berada di sana untuk berperang. Mendengar pertanyaan tersebut, Walid merasa tersinggung dan ingin menghajar Kawa. Kemudian, tanpa basa-basi, seseorang memberikan topi SWAT kepada Kawa. Topi tersebut merupakan simbol tawaran untuk bergabung dengan tim SWAT. Namun sebelum itu, Kawa diberikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bertujuan untuk mengetahui apakah Kawa memiliki alasan yang kuat untuk membunuh anggota ISIS. Sebetulnya Kawa masih ragu untuk bergabung dengan mereka, karena belum sepenuhnya mengenal dengan tim SWAT. Mayor Jasem mencoba meyakinkannya dengan menyatakan bahwa SWAT-lah yang menghabisi anggota ISIS yang telah membunuh pamannya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan hal tersebut, Kawa diberikan rompi dan seragam tim SWAT. Selain itu, jenazah pamannya dibawa kembali ke kota oleh Jamal. Scene berlanjut setelah mereka masuk ke dalam sebuah bangunan dan beristirahat di sana. Kawa duduk di dekat sebuah jendela bersama dengan anggota SWAT lainnya sambil mendengarkan sebuah lagu.
Namun, tiba-tiba terdengar suara mobil. SWAT melihat dari jendela bersama Mayor Jasem bahwa mobil polisi lokal menuju ke sana. Ternyata di mobil tersebut, Jamal melempar sebuah bom asap dan diikuti oleh satu mobil dari belakang yang tiba-tiba meledak. Di sini salah satu anggota SWAT yang mendengar musik bersama Kawa meninggal karena ledakan tersebut. Mayor Jasem pun marah pada Kawa dan sempat berpikir bahwa Kawa adalah pengkhianat. Namun Mayor Jasem berhasil ditenangkan oleh anggota tim SWAT lainnya. Mayor Jasem kemudian memberikan HP milik anggota SWAT yang tewas kepada Kawa. Kawa diminta untuk menjaga HP tersebut agar bisa diberikan kepada keluarganya. Mereka kemudian membawa jenazahnya ke mobil dan mendoakannya. Setelah itu, mereka merencanakan rute untuk pergi ke suatu tempat dengan pilihan antara rute yang penuh bahaya atau melewati pos pemeriksaan oleh polisi. Mengingat anggota mereka yang hanya sedikit yang tersisa, mereka memilih melewati pos pemeriksaan. Ketika di perjalanan, mereka melihat dua orang anak yang sedang mendorong keranda mayat yang ternyata ayahnya sendiri. Kemudian mereka menawarkan kepada anak-anak itu untuk ikut bersama tim SWAT. Namun sang kakak menolak karena ia telah berjanji akan memakamkan jenazah orang tuanya. Sang adik yang sudah tak tahan di sana kemudian ikut bersama para tim SWAT. Scene berlanjut, scene memperlihatkan bagaimana Kawa yang masih bingung tentang misi sebenarnya. Begitu tiba di pos pemeriksaan, mereka diperiksa oleh polisi federal. Namun, Mayor Jasem memberikan suap kepada penjaga tersebut. Tim SWAT kemudian menurunkan jenazah anggotanya agar dapat diurus dengan layak, bersama mayat para tentara lainnya. Sementara itu, Mayor langsung mencari sebuah keluarga agar dapat menitipkan anak yang ia bawa tadi. Tak lama kemudian, seorang polisi federal datang. Polisi tersebut mengatakan bahwa atasan tim SWAT mencari mereka dan mengira bahwa mereka semua telah meninggal. Mayor Jasem yang melihat hal tersebut langsung mendekati polisi itu dan memberikan sedikit ancaman agar polisi tersebut agar berpura-pura tidak pernah melihat tim SWAT. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kawa kembali menanyakan apa yang sebenarnya tim SWAT sedang lakukan. Akan tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan dari Kawa. Kemudian Kawa membuka HP milik anggota SWAT yang tewas dan melihat foto-foto pembantaian ISIS oleh tim SWAT. Mereka kemudian memperlihatkan video di mana kakak pemilik HP tersebut terlihat digorok lehernya oleh ISIS. Ternyata semua foto dan video tersebut adalah bukti bahwa pemilik HP ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dan akan diberikan kepada keluarganya. Akhirnya Kawa mencoba menganalisa bahwa tujuan tim SWAT sebenarnya adalah balas dendam dengan membunuh semua anggota ISIS yang mereka temui tanpa ampun. Scene berlanjut, tim SWAT kemudian memasuki area yang berbahaya, yakni itu adalah camp dari ISIS. Terlihat warga sipil dari area tersebut berbondong-bondong keluar untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba terdengar tembakan dari arah belakang untuk menembaki warga sipil. Dan warga sipil mulai tewas satu persatu karena tembakan tersebut. Kemudian Kawa yang mencoba memberikan tembakan perlindungan. Karena itulah salah satu anggota tim SWAT tertembak dan meninggal setelah berhasil mengamankan lokasi tersebut. Walid dan Mayor Jasem kemudian mengawasi sekitar lokasi tersebut. Walid menunjukkan gedung yang akan mereka tuju kepada Mayor Jasem. Mereka kemudian mencari jalan yang aman untuk mencapai gedung tersebut. Sementara itu, Kawa duduk di dekat mayat ISIS. Di sana Kawa melihat seorang ibu menangis histeris karena putranya yang masih kecil tertembak mati oleh ISIS. Kemudian Kawa mengambil foto selfie dengan salah satu mayat di sana. Namun kemudian Kawa menyadari bahwa mayat tersebut masih hidup dan dalam kondisi sekarat. Kawa langsung menarik pisau yang ada di punggungnya dan berniat memenggal kepala orang itu. Namun tiba-tiba Mayor Jasem menghentikannya dan memberitahu biarkanlah agar tetap seperti itu, agar orang tersebut mati perlahan. Tak lama kemudian suara azan pun berkumandang. Mereka pun saling bergantian untuk menegakkan sholat.
Ketika Mayor Jasem akan memulai sholat, Walid memanggilnya karena melihat pusat komando ISIS di daerah tersebut. Salah satu anggota mengungkapkan bahwa dia memiliki teman dalam operasi gabungan yang dapat memberikan koordinat markas ISIS untuk melakukan serangan dengan artileri mereka. Namun Mayor Jersey menolaknya dan mengatakan bahwa jika mereka ingin menyerang markas itu, mereka harus melakukannya sendiri meskipun dengan hanya tersisa 10 anggota saja. Ia memerintahkan Walid untuk membuat keputusan setelah perdebatan yang sengit. Akhirnya, Walid memutuskan untuk menghindari dan tetap tidak terdeteksi hingga mereka mencapai gedung yang dituju. Tiba-tiba mereka mendengar suara drone mengelilingi mereka dan drone tersebut langsung menyerang mobil pasukan SWAT dan menyebabkan ledakan yang besar. Mayor Jasem dan timnya segera bersiap siaga karena drone selanjutnya mendekati mereka. Terdengar tembakan dari gedung lain dan berhasil membuat drone tersebut jatuh ke tanah. Ternyata di sana ada pasukan militer Iran. Melihat hal tersebut, Mayor Jasem menawarkan barter dengan beberapa peluru yang hampir habis di pihaknya. Namun militer Iran masih memiliki banyak senjata dan amunisi. Mereka hanya ingin barter dengan rokok. Untungnya tim SWAT memiliki banyak rokok di mobil mereka. Mayor Jasem kemudian masuk ke basement milisi Iran. Terjadi tawar-menawar yang cukup sengit hingga akhirnya mereka sepakat 1 kotak rokok untuk 1 kotak amunisi. Tetapi sebelum itu, mereka harus melihat orang yang menjadi tahanan militer Iran. Mayor Jasem sangat terkejut karena salah satu tahanan adalah Jamal yang sebelumnya telah berkhianat. Kemudian mereka disuruh masuk dan terjadi ketegangan karena tim SWAT ingin membawa pengkhianat itu. Akan tetapi prajurit Iran menolaknya. Tiba-tiba Kawa mengambil sebuah kapak dan menghabisinya secara membabi buta, menghujamkannya ke kepala Jamal. Seketika itu suasana menjadi hening dan mereka melanjutkan barter. Tidak disangka, Walid mempunyai barang bagus sehingga dirinya mencoba membarter dengan salah satu barang di sana. Ia meminta barter dengan sebuah basoka. Militer Iran setuju, namun hanya memberikan 1 peluru. Ternyata Walid berubah pikiran. Walid memutuskan menyerang pusat komando ISIS yang berada di sana. Dalam perjalanan, Mayor Jasem mengatakan kepada Kawa mengenai mengapa saat ini SWAT bergerak sendiri dan dicap telah dihabisi oleh pihak militer. Karena SWAT tidak mendapatkan amunisi serta bantuan apapun. SWAT sebetulnya mereka diperintah untuk mundur dan akan dikirimkan ke desa terpencil agar tidak terlibat dalam pertempuran lagi. Namun SWAT tidak setuju dengan misi baru itu. Jika mereka ketahuan bahwa SWAT masih hidup dan masih dalam misi, maka Mayor Jasem dan tim akan menghadapi pengadilan militer. Meskipun Kawa sebetulnya sudah tidak peduli dengan alasan tersebut karena saat ini Kawa terlihat sangat membenci tindakan yang dilakukan oleh para ISIS. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh ISIS yang telah memblokade jalanan tersebut. Dalam pertempuran itu, terjadi beberapa kesalahan yang di luar dugaan. Pertama saat Jones ingin maju ke depan. Amir yang tidak sengaja menembaknya dari belakang dan mengenai kepalanya. Saat itu Walid melemparkan sebuah granat yang tidak terukur akurasi lemparnya, sehingga granat tersebut memantul ke arah mereka. Dari lemparan tersebut membuat serpihan ledakan granat mengenai Kawa. Setelah berhasil membunuh para ISIS dan merawat luka-luka mereka, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian ketika telah sampai di salah satu gedung, di sini tim SWAT lagi-lagi bertempur dengan pihak ISIS dalam jarak dekat. Namun sayangnya salah satu anggota tim SWAT harus tewas dalam pertempuran tersebut. Scene berlanjut, meskipun mereka lagi-lagi kehilangan anggotanya, tim SWAT tetap melanjutkan pergerakannya untuk menuju ke markas komando ISIS. Tim SWAT langsung membagi anggota ke posisi-posisi strategis untuk menghadapi para ISIS. Sayangnya tembakan bazooka yang ditembakkan oleh Walid gagal meledak, sehingga upaya pertama mereka gagal. Dalam pertempuran tersebut, mereka pun harus kehilangan 1 anggota lagi. Akan tetapi dengan semangat juang yang tinggi, tim SWAT berhasil menghabisi para ISIS di sana.
Setelah itu, tim SWAT kemudian berkumpul dan beristirahat sejenak. Kemudian Mayor Jasem yang melihat banyak majalah porno di meja dan ingin membereskannya untuk dibakar. Namun saat mengangkat keranjang tersebut ternyata ada sebuah jebakan bom di dalamnya. Sehingga terjadi ledakan yang menyebabkan Mayor Jasem meninggal. Kejadian tersebut membuat tim SWAT merasakan kesedihan yang luar biasa karena mengetahui pemimpinnya telah gugur. Namun, Kawa mencoba mengingatkan kepada tim SWAT lainnya untuk tetap dalam rencana. Meskipun Kawa tersebut tidak tahu apa misi sebenarnya. Mereka percaya bahwa pasti ada alasan besar di balik itu semua. Kemudian, mereka kembali melakukan pergerakan dengan sisa 6 anggota tim SWAT menuju ke tempat yang mereka incar. Ketika sampai di sana, mereka langsung masuk ke dalam sebuah tempat. Walid membuka pintu itu. Walid langsung menghabisi salah satu ISIS yang ada di sana. Tanpa disangka, ternyata di dalamnya itu ada keluarganya Walid. Walid tak kuasa menahan air matanya ketika bertemu dengan sanak keluarganya. Kemudian, scene terakhir, di sini Kawa akhirnya menyadari misi sebenarnya dari tim SWAT, yakni Mayor Jasem memiliki misi mengantarkan semua anggotanya agar bisa bertemu dengan keluarganya yang saat ini tertahan karena kota Mosul telah dikuasai oleh ISIS. Padahal anggota keluarga Mayor Jasem telah dihabisi oleh ISIS karena sempat diketahui oleh pihak ISIS. Saat itu mereka pun mencoba menyelamatkan anak dari Amir yang tertangkap oleh ISIS. Dan film pun tamat.